Artinya gini, untuk pemerkosaan dan pelecehan seksual yang sudah diatur di dalam kanun jinayat, dia tidak bisa pasal 72 kanun jinayat membatasi undang-undang TPKS, terutama pasal yang berkaitan dengan perkosaan dan pelecehan seksual untuk berlaku di Aceh. Karena untuk pemerkosaan dan pelecehan seksual itu di Aceh tunduk kepada kanun jinayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat sahabat-sahabat semua. Sore ini kembali bertemu dengan saya, Suraya Kamaruzaman, host dari Balai Syura Urang Inong Aceh. Nah, sore ini kita akan melanjutkan diskusi dan kali ini kita kedatangan tamu yang sudah tak asing lagi. Biasanya disebut dengan Kak Nana, kawan-kawan kenalnya Kak Nana, tapi nama sungguhnya Azriana. Hai Nana, apa kabar? Halo ya, kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, teman-teman kenalin dulu nih Kak Nana buat teman-teman yang di Banda Aceh atau di Aceh secara umum rata-rata mungkin sudah kenal dengan baik. Nah, Kak Nana ini salah satu pendiri dari Balai Syura Urang Inong Aceh dan menjadi salah satu presidium pada periode yang pertama yaitu tahun 2000 sampai dengan 2005. Nah, tapi Kak Nana ini juga kiprahnya tidak hanya di Aceh. Kak Nana pernah satu periode menjadi ketua Komnas Perempuan itu tahun 2015 sampai 2019. Oke, jadi sebenarnya sebagian besar teman-teman Gerakan Nasional juga mengenal Kak Nana dengan kerja-kerja yang sudah dilakukan begitu banyak selama 5 tahun sebagai ketua Komnas Perempuan. Nah, saat ini selain ikut terus terlibat dengan kerja-kerja teman-teman secara nasional, Kak Nana juga banyak sekali concern untuk mendukung kerja-kerja gerakan perempuan di Aceh. Dalam hal ini juga sebagai salah satu pengacara andalan kita untuk kasus-kasus yang terkait dengan pemenuhan hak perempuan. Nah, karena itu hari ini kita ingin ngobrol sama Kak Nana, melanjutkan diskusi sebelumnya dengan Kak Khairani Arifin, Ketua Presidium Balai Syura Urang Inong Aceh, tentang advokasi perubahan atau revisi kanun jinayat yang kita harapkan membuat kanun jinayat menjadi lebih sempurna lagi. Nah, kalau teman-teman masih ingat, karena waktu itu Kak Rani mengingatkan dua hal yang sangat penting terkait dengan kanun jinayat ini yang perlu sama-sama kita revisi, kita dorong perubahannya, yaitu pertama terkait dengan pasal perkosaan terhadap perempuan, yang kedua terkait dengan pasal pelecehan seksual dan juga sebenarnya baik perempuan dan anak sebenarnya ya. Nah, tapi hari ini kita ingin dengar nih pengalaman langsung dari Kak Nana. Kita tahu betul bahwa ini hal ada spesifiknya Aceh, bicara kanun jinayat itu kan khasnya Aceh. Tapi kita juga tahu bahwa hari ini secara nasional juga sudah ada punya undang-undang yang sangat komprehensif untuk memenuhi hak perempuan korban kekerasan seksual, yaitu kan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, karena Nana pengalaman langsung sebagai pendamping, ingin dengar dulu nih pengalamannya, baik pandangan mungkin apakah benar hanya 2 pasal tadi yang secara khusus menjadi penting jadi perhatian kita, atau ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan juga terkait pemenuhan hak perempuan di kanun jinayat lebih dahulu. Oke. Sebenarnya kalau di dalam kita lihat kanun jinayat ya yang secara eksplisit menyebutkan pemerkosaan dan pelecehan seksual itu, jadi kekerasan seksual yang secara eksplisit disebutkan jenisnya itu hanya 2, pemerkosaan dan pelecehan seksual. Tapi kalau kita melihatnya dari perspektif hak anak, sebenarnya beberapa jarimah yang lain itu juga punya dimensi kekerasan seksual di dalamnya. Jadi misalnya zina dengan anak. Nah, kalau kita pakai terminologi hak anak, sebenarnya itu nggak ada zina dengan anak. Ya zina dengan anaknya itu pemerkosaan gitu ya. Jadi nggak usah dihalus-halusin bahasanya gitu. Memang ya. Memang pemerkosaan, nggak usah diganti dengan zina dengan anak. Terus kemudian misalnya liwat dengan anak gitu ya. Terus musahakan dengan anak, seperti ikhtilat dengan anak. Jadi semua yang dilakukan, aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak itu sebenarnya kekerasan seksual.
terhadap anak, meskipun dia tidak, jadi bukan hanya pemerkosaan dan pelecehan seksual saja. Nah itu kalau kita mau melihat ke dalam kanun jinayat. Nah meskipun memang salah satu yang kita rasa perlu direvisi dari kanun jinayat itu adalah ketika aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak itu kan tidak secara tegas disebut sebagai kekerasan seksual. Nah, itu yang kemudian dalam penerapannya cenderung menempatkan anak rentan untuk menjadi korban kembali. Karena tidak ada pengakuan bahwa mereka sebenarnya secara hukum maksudnya mereka korban perkosaan atau korban liwat. Ya misalnya kalau perkosaan kan dinyatakan memang eksplisit tegas pemerkosaan dan pelecehan seksual. Misal anak yang diikhtilat dengan anak atau zina dengan anak deh. Nah, zina dengan anak itu ada di dalam kanun jinayat. Nah, di mana kerentanan anak dalam persoalan itu? Di satu sisi kanun jinayat kan dia juga punya standar ganda tentang usia anak. Ya kan? Di satu sisi dia mengatakan anak itu yang sebelum berusia 18 tahun, tapi di sisi lain juga ada anak yang berusia sampai dengan 12 tahun. Ya. Dan anak yang berusia sampai dengan 14 tahun gitu. Nah, jadi kalau saya tidak salah nanti kita bisa cek lagi yang disebut dengan, jadi ketika zina dengan anak ini usia anaknya itu akan menentukan perlakuan yang diterima anak dari penerapan kanun itu. Jadi tidak pakai standar undang-undang nasional terkait dengan batasan usia 18 tahun untuk seluruh persoalan. Benar. Jadi kalau zina dengan anak itu anaknya usia 15 tahun, mungkin itu akan beda perlakuannya terhadap zina dengan anak di usia di bawah 12 tahun. Padahal itu kalau kita lihat dari perspektif hak anak, mau anaknya 17 tahun, 15 tahun, 12 tahun, itu semua pemerkosaan gitu. Zina dengan orang dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan anak dengan usia anak itu pemerkosaan terhadap anak. Terima kasih. Nah, ini hal sangat penting karena mungkin selama ini karena terjebak dengan terminologi tadi ada pasal spesifik perkosaan sehingga orang terlupakan, terlena dan ketika sebutan zina tadi dengan anak, bahwa ada persoalan anak yang terpinggirkan. Baik. Terima kasih Nana. Jadi selain persoalan perkosaan dan pelecehan seksual terhadap perempuan, juga ada persoalan terhadap hak anak yang terlanggar karena terminologi yang dipakai tadi dan membuat kita tidak merasa bahwa kita sebenarnya sudah melanggar hak mereka. Nah, dalam konteks tersebut pengalaman Nana nih sebagai pengacara ketika mendampingi paling tidak mendampingi kasus atau teman-teman yang mendampingi melakukan konsultasi hukum atau hal seperti itu, ada nggak kesulitan-kesulitan yang dihadapi kalau kemudian atau menurut Nana sendiri tantangan apa yang dihadapi oleh korban ketika kemudian dalam proses upaya pencarian pemenuhan keadilan terhadap hak dia menggunakan kanun jinayat? Apalagi kemudian mungkin Nana sekarang bisa langsung membandingkan dengan undang-undang tindak pidana kejahatan seksual karena kita sudah punya undang-undang kesalahan lebih komprehensif, dan apakah mungkin undang-undang ini juga diterapkan di Aceh? Dari pengalaman mendampingi korban kekerasan seksual, tantangan yang kita hadapi itu pertama sekali ketika kita mendampingi korban, ruang kita untuk melindungi hak korban, ruang advokat ya atau pengacara, itu kan tidak sebesar ruang para advokat yang mendampingi tersangka, pelaku atau terdakwanya. Itu dalam kanun jinayat? Enggak, itu dalam KUHAP juga seperti itu. Jadi karena kanun jinayat kan kalau kita lihat kanun hukum acara jinayat sebagian besarnya itu memang mereplikasi KUHAP gitu ya, nggak ada perubahan yang cukup signifikan. Nah, di mana terbatasnya ruang kita, kekerasan seksual itu persidangannya tertutup. Nah, jadi dia pendamping korban tidak selalu bisa masuk ke dalam ruang persidangan karena tidak ada aturan hukum yang secara tegas membenarkan itu.
sebelum ada undang-undang TPKS ya, tapi setelah ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu sudah dijamin oleh undang-undang itu pendamping korban bisa masuk ke dalam ruang persidangan. Sorry, sudah potong. Berarti karena sudah ada di undang-undang tadi, untuk konteks Aceh karena masih menggunakan kanun jinayat tetap nggak bisa. Artinya ruang itu. Rumitnya di Aceh gini, karena kanun jinayat ini kan salah satu pasal dalam kanun jinayat, pasal 72 itu kan menyebutkan bahwa jarimah yang sudah diatur di dalam kanun jinayat, meskipun dia diatur di dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang berlaku adalah yang diatur dalam kanun jinayat. Nah, karenanya secara sederhana kita bisa pahami untuk pemerkosaan dan pelecehan seksual, karena itu ya secara eksplisit disebutkan dalam kanun jinayat, hukum acara, jadi ketentuan yang mengaturnya itu juga tunduk pada yang diatur dalam kanun jinayat gitu. Jadi kita cek ada nggak yang hal yang bertentangan antara kanun jinayat dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, kalau ada, yang berlaku ada kanun jinayat. Gitu. Nah, jadi misalnya dalam hal ini yang sempat cukup intens menjadi diskusi di kalangan aktivis perempuan ya, itu kan soal bagaimana pemerkosaan dibuktikan. Ya. Nah, itu yang kanun jinayat dia punya pengaturannya sendiri untuk membuktikan pemerkosaan yang sedikit berbeda, bukan sedikit ya, cukup signifikan perbedaannya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Misalnya begini, di dalam KUHP pemerkosaan untuk membuktikan pemerkosaan itu kan ini soal alat bukti ya, jadi ada bukti visum, ada misalnya visum itu juga nanti bukti surat ya, karena kan hasil visum itu akan dinyatakan dalam bentuk surat seperti itu, saksi dan kemudian ada bukti apalagi bisa juga ahli, keterangan ahli, itu semua untuk ini ya, untuk bisa membuktikan satu tindak pidana. Nah, maaf. Nah, kalau dia bersedia untuk bersumpah, kesediaannya itu dinyatakan dalam berita acara ya, nanti dia harus bersumpah di pengadilan. Nah, di satu sisi kita melihat mungkin ini penyusun kanun ini maksudnya baik, supaya kasus pemerkosaan itu tetap bisa masuk ke pengadilan meskipun bukti awalnya tidak memadai. Nah, tapi persoalannya kemudian ketika sumpah itu juga diberikan hak untuk bersumpah juga diberikan kepada pelakunya. Jadi bukan cuma korbannya saja. Nah, dan konyolnya lagi itu bagaimana sumpah itu digunakan. Jadi di dalam proses persidangannya ya, di pengadilannya. Jadi kalau si perempuan sudah dia bersumpah mengatakan dia diperkosa gitu ya, kemudian pelaku yang laki-laki misalnya itu juga akan diberikan kesempatan oleh hakim untuk bersumpah. Nah, kalau pelaku mengatakan dia bersumpah dia tidak memperkosa si perempuan ini, keduanya itu dibebaskan. Berarti ada potensi pelaku itu bebas. Potensi itu pelaku itu bebas, jadi dia bisa bebas dari jeratan hukum hanya karena dia bersumpah bahwa dia tidak memperkosa. Nah, ini tidak dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Dan gitu itu ya, sangat potensi merugikan perempuan. Merugikan perempuan karena pemerkosaan itu sendiri kan sulit sekali untuk dibuktikan. Jadi sebenarnya harusnya harusnya yang diberi kewajiban untuk bisa membuktikan pemerkosaan itu jadi aparat penegak hukumnya yang harus diberikan kewajiban untuk bisa membuktikan. Ya, negara menyediakanlah segala hal yang dibutuhkan untuk bisa penegak hukum itu, misalnya polisi dalam hal ini ya, bisa mengungkapkan satu kasus perkosaan dengan lebih baik. Soal kapasitaskah ya, soal kapasitas penyidiknya, soal peralatan-peralatan pendukungkah atau seperti apa gitu ya. Jadi bukan kemudian
meletakkan beban itu kepada korban. Iya. Kalau korban nggak punya bukti yang memadai, ya dikasih pilihan bersumpah. Padahal harusnya kalau korban tidak punya bukti yang memadai, penyidik lah, Harusnya polisi lah yang harus mengungkapkan. Karena yang punya sumber daya untuk mengungkapkan satu kejahatan kan polisi. Nggak mungkin korban. kalau begitu, itu salah satu argumen kenapa pasal-pasal dari ini penting sekali untuk revisi dong. Karena Ya. terlihat sekali bagaimana kemudian hak korbannya itu potensi ternafikan dan tapi juga berpotensi impunitas. Iya, iya itu salah satu hal yang mendasari kenapa para pemerhati hak perempuan ya, terutama para pendamping korban merasa kanun jinayat itu perlu direvisi seperti itu. Jadi dengan KUHP saja, KUHP dan KUHP ya kita katakanlah, memang sekarang KUHP kan sudah diperbaiki gitu ya, walaupun diperbaiki sebenarnya juga untuk persoalan kekerasan seksual belum menyelesaikan segala masalah yang dihadapi dalam penanganan kekerasan seksual, penegakan hukum kekerasan seksual. Tapi kan sudah dijawab tantangan itu dengan disahkannya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Masalahnya kemudian itu tadi undang-undang yang kita anggap, undang-undang TPKS yang kita anggap itu bisa menjawab sejumlah tantangan dalam penghapusan kekerasan seksual, penegakan hukum untuk pelaku kekerasan seksual, dia tidak dengan serta-merta bisa berlaku di Aceh undang-undang itu, karena kanun jinayat punya pasal 72 tadi. Seperti ini itu. Yang sebenarnya harusnya menjadi perhatian seluruh masyarakat Aceh ya, mengingat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan, perkosaan terhadap perempuan dan anak itu terus meningkat. Dan kalau tadi mendengar dari penjelasan Nana yang berhadapan langsung dengan teman-teman korban, ada sejumlah tantangan yang dihadapi sehingga hak korban tidak terpenuhi, pelaku berpotensi mendapatkan impunitas karena dia bisa bersumpah dan akan bukan pelaku, sehingga ini menjadi sangat urgent sebenarnya kanun jinayat ini direvisi sehingga bisa lebih sempurna lagi, misalnya menggunakan undang-undang TPKS atau pasal 72 yang tadi Nina sebut tadi. Iya, karena pasal itu tadi kan undang-undang TPKS dihadirkan untuk menjawab sejumlah tantangan dalam penegakan hukum untuk kekerasan seksual. Tapi kemudian undang-undang itu tidak dengan sendirinya bisa langsung berlaku di Aceh. Artinya gini, untuk pemerkosaan dan pelecehan seksual yang sudah diatur di dalam kanun jinayat, dia tidak bisa, pasal 72 kanun jinayat membatasi undang-undang TPKS, terutama pasal yang berkaitan dengan perkosaan dan pelecehan seksual untuk berlaku di Aceh. Karena untuk pemerkosaan dan pelecehan seksual itu di Aceh tunduk kepada kanun jinayat. Ini pertanyaan terakhir ya, mengingat bahwa kanun jinayat itu sudah lama berlaku di Aceh, masyarakat kita bahkan sebagian tidak tahu, nggak baca isinya, karena bolak-balik berapa kali dalam kelas mahasiswa paling tidak saya selalu tanya, tahu nggak tentang kanun jinayat? Mayoritas nggak tahu, hanya tahu cambu. Nah, pertanyaan terakhir, hal baik apa yang akan dia dapatkan oleh masyarakat Aceh kalau pasal 72 dirubah sehingga undang TPKS itu bisa berlaku di Aceh? Hal baik apa? Ya, kalau pasal 72 itu direvisi, memungkinkan korban kekerasan seksual di Aceh, terutama pemerkosaan dan pelecehan seksual, itu mendapatkan perlindungan hak yang komprehensif, yang itu diatur di dalam undang-undang TPKS. Hukum acara yang berperspektif korban. Nah, itu kan diatur dalam undang-undang TPKS, karena undang-undang TPKS itu mengatur beberapa bagian yang berkaitan dengan hukum acara. Jadi tidak hanya KUHP yang diberlakukan gitu ya. Jadi undang-undang TPKS juga menggunakan perspektif di mana kekerasan seksual ini kan mayoritas dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban gitu. Jadi karena mayoritas kasus itu terjadi dalam relasi personal dan pelakunya itu adalah orang yang dekat dengan korban, bukan orang yang tidak dikenal korban, makanya kemudian di undang-undang TPKS itu ada satu pasal menghalang-halangi proses hukum untuk kekerasan seksual. Itu adalah salah satu bentuk tindak pidana. Wah, keren.
Nah, itu menarik, gitu. Itu menarik. Di saat kita cenderung kalau sudah kekerasan seksual itu terjadi dalam keluarga, itu cenderung untuk ditutupi. Iya. Terjadi dalam relasi bawahan dengan atasan, itu ditutupi. Nah, jadi ini satu yang menarik, cukup maju. Dan memang selama ini kan kasus-kasus entah KDRT atau kasus karena relasi dalam pekerjaan segala macam kan, apalagi kalau pelakunya orang-orang yang punya jabatan, itu memang ditutup-tutupin. Jadi ini sebuah kekuatan. Sebuah kekuatan. Jadi itu di dalam, kalau saya nggak salah, di pasal 19 Undang-Undang TPKS itu dinyatakan seperti itu. Jadi menghalang-halangi proses pengungkapan proses hukum untuk tindak pidana kekerasan seksual, itu salah satu bentuk tindak pidana. Baik. Terima kasih Nana, ini penjelasan yang luar biasa. Teman-teman sahabat sekalian, kelihatannya kita punya PR besar untuk membaca kanun jinayat secara baik, memahaminya, melihat fenomena bagaimana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi di Aceh, tapi juga kemudian banyak di antara mereka belum dapat keadilan. Sementara ada sebuah undang-undang yang sangat komprehensif, mulai dari konteks pencegahan, pendampingan, sampai pemulihan yang benar-benar membantu memastikan hak korban terpenuhi, sudah tersedia. Nah, sayangnya kalau misalnya kanun ini tidak direvisi, maka hal tersebut tidak bisa berlaku di Aceh. Mari sama-sama kita dukung, kita dorong supaya perempuan, anak korban kekerasan seksual di Aceh hak yang terpenuhi dengan adanya perubahan kanun jinayat menjadi lebih sempurna lagi. Kalau misalnya ada hal-hal yang didiskusikan, saya pikir Nana ya siap kalau misalnya rekan-rekan pengen ngobrol lebih lanjut untuk berdiskusi, karena paling tidak pengalaman dalam mendampingi kasus, pengalaman sebagai pengacara, pengalaman sebagai perempuan, dan itu akan sangat membantu untuk melihat bagaimana sebaiknya kita sebagai masyarakat Aceh mencoba bersama-sama mendorong dan mendukung supaya kanun jinayat menjadi lebih sempurna. Demikian, terima kasih Nah untuk pencerahan yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua masyarakat Aceh, dan mudah-mudahan upaya yang dilakukan bareng-bareng untuk mendorong pemerintah Aceh, DPRA benar-benar mendengar, apalagi sudah ada surat dari Kemendagri yang mempertanyakan kembali soal revisi tersebut. Mudah-mudahan akan ada cerita baik yang kita tunggu dari pemerintah kita, sehingga kanun jinayat ini menjadi lebih sempurna dan memastikan terpenuhi hak perempuan. Demikian semuanya, sampai ketemu lagi pada event-event berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.